Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taimul fi syarh kitab at-tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa ta'ala ba'da min al-hijratil nabawiyah. Qala rahimahullah, ini merupakan bab yang terakhir dari kitab tauhid. Qala rahimahullah, babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidaklah memuliakan, tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, padahal bumi pada hari kiamat digenggam olehnya dan semua langit digulung dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Baik, pada bab ini Al-Musannif rahimahullahu ta'ala menutup kitab tauhid ini dengan penjelasan akan azamatillah, ya, akan keagungan, kehebatan, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan siapa saja yang meyakininya, mengetahuinya, mengharuskan dia untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Dan ini dijadikan bab ini sebagai penutup kitab tauhid. Nah, sangat tepat sekali dari Al-Musannif rahimahullahu taala. Ya, di mana di sini, ya, penulis rahimahullah akan membawakan dalil-dalil tentang keagungan Allah, kehebatan Allah yang luar biasa, maha besar Allah, maha, ya. Nah, yang mengharuskan siapa saja yang punya untuk mengesahkan Allah dan mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan penulis rahimahullah menutup kitab tauhid dengan bab ini untuk selain apa yang kita sudah jelaskan, ya, alasannya, ya, juga untuk mentambih dan mengingatkan bahwasanya sebab terbesar hilangnya tauhid dari dalam hati seorang hamba karena minimnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimnya ta'zim, tauqir, ya, takdir, pengagungan, penghormatan, pemuliaan kepada Allah. Ini sebab hilangnya tauhid dalam hati seorang manusia ketika tidak ada pengagungannya kepada Allah, tidak ada penghormatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang mendasar dari perkara yang paling mendasar dalam tauhid. Kenapa seorang mau menyembah Allah dari awal? Ya, kenapa seorang ini menyembah Allah dari awal, mengisahkan Allah dari awal? Karena dia tahu kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, sebagai sembahan, sebagai apa? Penguasa, sebagai pengatur. Dan tidak ada sekutu pada Allah, bagi Allah Ta'ala pada semuanya. Jelas, ya? Nah, maka kalau kita hubungkan dengan awal bab, disebutkan kitab tauhid di awal bab. Kemudian di dalamnya beliau menyebutkan apa? Beliau menyebutkan hal-hal yang menjadi sebab adanya tauhid dalam hati seseorang. Ya. Adanya tauhid dalam hati seseorang. Di awal bab beliau rahimahullah menyebutkan apa? Sebab, ya, keberadaan tauhid dalam hati seorang karena dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengetahui bahwa Allah yang menciptakannya, ya, dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala mewajibkannya, dia mengetahui bahwa Nabi dan Rasul diutus untuk tauhid, dia tahu bahwasanya kitab diturunkan untuk tauhid, ya, kemudian, ya, seluruhnya tentang keutamaannya. Ini semua sebab-sebab
yang menjadikan seorang hamba bertauhid kepada Allah. Beliau membuka kitab tauhid dengan itu, dan beliau menutup kitab tauhid dengan kebalikannya. Ya, beliau menutup apa? Kitab tauhid dengan menyebutkan sebab hilangnya tauhid dari dalam hati seorang, yaitu karena minimnya atau bahkan tidak adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan penulis rahimahullah membawakan bab ini, dan hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya inilah puncaknya. Inilah puncaknya. Dari awal bab atau dari apa ketika masuk menjelaskan setelah bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, ya, kita disebutkan oleh para ulama, setelah bab itu semuanya merupakan tafsir dan penjelas dari bab itu. Bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, setelahnya, ya, ini semuanya apa? Merupakan penafsiran, penjabaran dari bab tersebut, di mana semuanya inti dari semua bab-bab yang ada adalah apa? Dalam rangka memuliakan Allah, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengagungkan Allah taala, dan itulah inti dari apa? Inti dari tauhid. Ketika seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, mengetahui kadar Allah Subhanahu wa taala, meyakininya, dan bahwa tidak ada satu apapun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari tauhid. Karena itulah beliau membuka dengan membawa ayat ini sebagai judul bab, mereka kaum musyrikin wa ma qadarullaha haqqa qadari. Mereka tidak memuliakan, mengagungkan Allah dengan sebetul-betulnya. Karena itulah mereka melakukan kesyirikan. Karena tidak ada takdir, penghormatan, pengagungan kepada Allah dalam diri mereka. Dan bab-bab sebelum ini jelas semua berbicara tentang pengagungan Allah. Dilarang ini terhadap nama Allah, dilarang ini terkait dengan sifat Allah, ya. Nah, dilarang itu semua tentang apa? Pengagungan, penghormatan kepada zat Allah taala, kepada nama-namanya, kepada sifat-sifat. Itu inti. Maka beliau menutup atau bab ini sebagai penyempurna dan merangkum semua bab-bab terdahulu, yang mana inti dari semua apapun yang diwajibkan yang beliau sebutkan dalam kitab tauhid, itu semua diwajibkan dalam rangka mengagungkan Allah, dan apapun yang dilarang yang beliau sebutkan larangan dalam kitab tauhid, dalam bab-bab yang beliau bawakan, semua larangan tersebut apakah itu syirik akbar atau syirik asgar atau haram, ya, semuanya itu karena bertentangan dengan prinsip pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini inti dari bab ini. Kemudian untuk menjelaskan bab ini, Al-Musannif rahimahullah membawakan 8 dalil. Ini termasuk bab apa? Ini termasuk bab yang paling banyak dalilnya dari semua bab-bab yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah. Ya, ada 8 dalil yang beliau bawakan di sini. Ini yang terbanyak, kalau bukan termasuk yang terbanyak. Ya, 8 dalil. Dalil yang pertama, qala rahimahullahu taala, wa ma qadarullah haqqa qadari. Mereka tidak menghormati, mengagungkan Allah dengan sebetul-betulnya. Ya, kenapa mereka tidak mengagungkan Allah? Padahal lihat kekuasaannya Allah, lihat kehebatannya Allah, kekuatannya Allah, bumi digenggam semua oleh Allah taala pada hari kiamat, 7 langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi pendalilan ayat ini yang menunjukkan wajibnya mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dari 3 sisi. Sisi yang pertama, firman Allah taala, wa ma qadarullaha haqqa qadari. Di sini terdapat taubih. Apa taubih? Mengejek, ya, menghinakan kaum musyrikin tatkala mereka tidak menghormati dan mengagungkan Allah dengan sebetul-betulnya. Inilah alasan mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka menyembah Allah tapi tidak mau menyekutukan Allah. Kenapa? Karena tapi tidak mau mengesahkan Allah. Mereka mau menyembah Allah tapi selain Allah juga iya. Kenapa? Karena mereka berpikir ada selain Allah yang sama agungnya dengan Allah. Nah, maka di sini Allah taala mentaubih mereka.
menghina mereka, ya, menyebutkan kejelekan mereka, bahwa mereka ini tidak memuliakan Allah dengan sebetul-betulnya. Maka dalam ayat ini terdapat isbat azamatillah, penetapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan celaan kepada kaum musyrikin yang mengingkarinya. Sisi pendalilan yang kedua adalah yang menunjukkan keagungan Allah dari ayat ini adalah bagaimana Allah Ta'ala mengabarkan kekuatannya, di mana bumi, 7 bumi seluruhnya digenggam oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ya, digenggam oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. 6, dan as-samawat, ke-7 langit semuanya digulung dengan satu tangannya Allah, tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diterangkan lebih lanjut hadis yang menafsirkan ayat ini. Ya, bahwa Allah Taala menjadikan tanah di atas bumi di atas satu jari, langit di atas satu jari. Ini penafsiran dari ayat ini. Bahwa bumi digenggam oleh Allah Taala, dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Pada hadis ini terdapat jelas sisi pendalilannya jelas ya. Yang kedua, menunjukkan kehebatan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu. Kemudian sisi pendalilan yang ketiga pada kalimat subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, disuruh untuk menyucikan Allah, membersihkan Allah, dan menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi dari semua yang mereka sekutukan. Karena keagungannya, karena kehebatannya, kemuliaannya, maka Allah tidak tersentuh dengan apapun yang mereka sekutukan dengan Allah. Allah Maha Tinggi dari itu, Allah Maha suci dari semuanya. Apapun yang mereka pikirkan yang mereka khayalkan tentang Allah dalam pikiran mereka, Allah tidak seperti itu. Allah Maha Tinggi dari semua khayalan, ya, perkiraan, ya, kias-kias mereka. Nah, ini 3 sisi pendalilan dari ayat yang pertama. Kemudian di ayat ini jelas menunjukkan dalil, ya, dalil sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Sifat tangan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan 2 tangan, yadan. Ya, sebagaimana yang kemarin juga tersebut dalam Al-Qur'an, lima khalaqtu biyadayya. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau tunduk dan tidak mau sujud kepada Adam yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Dan al-musanna alamatul haqiqah. Ketika dibawakan sesuatu dalam bentuk musanna, itu menunjukkan hakiki, bukan majaz. Nah, bukan majaz. Dua, betul-betul 2. Dalam ayat ini disebutkan satunya menggenggam bumi, menggenggam semua bumi, dan yang kanan menggulung langit. Ini jelas menunjukkan ini tangan yang hakiki, tangan yang sebenarnya, bukan majaz yang bermakna kekuatan, bukan kiasan. Kenapa? Karena tangan Allah disifati dengan al-qabd. Al-qabd, menggenggam. Ini kan sifat-sifat tangan ini. Qabd. Kemudian al-qawi, menggulung. Ini sifat-sifat tangan. Ya, bukan sifat kaki, bukan sifat kekuatan. Kekuatan tidak dikatakan menggenggam. Kekuatan tidak dikatakan menggulung. Ini sifat-sifatnya tangan yang hakiki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalil yang kedua, kata beliau rahimahullah, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, ya habru min al-ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba' wal ardina ala isba' wasyajara ala isba' wal ma'a ala isba' was thara ala isba' wa sa'iral khalqi ala isba'. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau cerita ada seorang pendeta Yahudi mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Muhammad, kami mendapati dalam Taurat mereka. Kami mendapati dalam Taurat bahwa Allah menjadikan semua langit di atas satu jari, semua bumi di atas satu jari, ya, semua pohon di atas satu jari, semua air di atas satu jari, dan semua makhluk di atas satu jari. Ya. Efon, alma, air, ya. Air di atas satu jari, tanah di atas satu jari. Ya. Dan semua makhluk di atas satu jari. Nah, fayaqulu anal malik.
Jadi ini jelas penafsiran dari ayat tadi ya. Bagaimana penjabarannya? Ya, bagaimana apa? Penjabarannya. Kalau di riwayat ini lebih besar lagi penggambarannya karena langit di satu jari, bumi di satu jari. Dan ini tidak bertentangan bahwa Allah Taala menggenggam bumi, jelas sampai sini, dan menggulung langit dengan tangan kanannya, tidak bertentangan. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik, sayalah penguasa, sayalah raja. Ini wahai Muhammad kami temukan dalam Taurat. Yani niatnya mau pamer. Ya, tidak ada kan dalam Quran, ada kami ada dalam Taurat. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan li qaulil khabar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai nampak gigi geraham beliau karena membenarkan ucapan pendeta itu. Kemudian beliau membaca ayat itu. Tsumma qara'a wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada ayat. Jadi beliau menjadikan apa kalamnya Yahudi yang beliau takrir, beliau setujui sebagai tafsir dari ayat. Baik, sisi penilaiannya sama ya, jelas sama seperti apa? Sama seperti yang pertama karena intinya kan beliau berdalil dengan ayat. Cuma di sini ada tambahan sisi yang lain akan keagungan Allah, yaitu apa yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi itu. Ya, nah bahwa Allah Ta'ala meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, dan seterusnya. Ini tambahan dalil akan keagungan Allah yang tidak tersebut dalam ayat sebelumnya. Dan Nabi SAW, ya sisi penilaiannya Nabi SAW tertawa membenarkan. Ya, bukan karena ucapan orang Yahudi. Baik, kemudian saya lupa di ayat tadi disebutkan pendalilan dalil bahwa Allah Ta'ala memiliki tangan kanan. Allah Ta'ala memiliki tangan kanan. Nah, dan dalam riwayat Muslim dengan tangan kiri. Bukan dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim dengan tangan kiri. Dalam riwayat lain dia dihituhra dengan tangannya yang lain. Ya, maka lahir khilaf di kalangan ulama apakah Allah disifati memiliki tangan kiri atau tidak. Fihi qaulan, ada dua pendapat secara umum. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Kalau tangan kanan jelas, sepakat di kalangan ulama bahwa Allah Ta'ala memiliki dua tangan, salah satunya tangan kanan yang tidak mungkin serupa dengan apapun yang dibayangkan oleh seorang. Yang jelas kita menetapkan sifat dua tangan bagi Allah Ta'ala. Dan di sini terdapat penetapan sifat jari jemari. Ini mempertegas bahwa ini yang hakiki, tangan yang sebenar-benarnya karena ada jari jemari di sifat. Jelas ya? Nah, ini bukan bermakna kekuatan. Bagaimana bisa kekuatan dikatakan punya jari jemari? Kemudian di sini mimbabil faidah, ya, jari isba ini ada 10 cara bacanya. Ada 10 cara bacanya. Hamzanya dengan baknya masing-masing 3. Salas. Jadi masing-masing 3 berarti sudah 9 pasang. Ya kan? Tambah 1 jadi isbu 10. Jadi hamzanya di dhamma di fathah di kasrah, baknya di dhamma di fathah di kasrah, baru disilangkan. Ya. Asba, asbi, asbu, isba, isbi, isbu, kemudian usba, usbi, apalagi usbu. Ya. Baru yang terakhir usbu, usbu. 10 lafaz. Kemudian wa fi riwayatin li muslimin wal jibala wasyajara ala isbi thumma yahuzzuhunna fa yaqulu anal malik Allah. Dalam riwayat Muslim itu tadi riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat Muslim sendiri ada tambahan. Allah menjadikan semua gunung dan pohon di atas satu jari, kemudian Allah guncang-guncang, Allah goyangkan, ya. Allah goyangkan kemudian berfirman, "Sayalah raja, saya Allah." Wa fi riwayatil Bukhari yaj'alus samawati ala isbi atau ala isba, ya, wal ma'a was-sara ala isba wa sa'iral khalqi ala isba. Allah menjadikan langit-langit di atas satu jari, air dan tanah di atas satu jari, dan semua makhluk di atas satu jari. Dan ini yang lebih tepat ya. Karena kalau kita lihat di atas ada 6 jari, ya kan, di hadis asal. Ya.
Langit satu jari, semua bumi satu jari, pohon di atas satu jari, air satu jari, tanah satu jari, seluruh makhluk satu jari. Jadi 6, ya kan? Ada 6. Nah, di riwayat Muslim diterangkan al-jibal wasyajar. Ini enggak berpengaruh ini. Al-jibal wasyajar ala isbi. Ayat di riwayat Al-Bukhari dikatakan air dan asar, air dan tanah dijadikan satu jari. Wal ma'a wasara ala isbi. Jadinya cuma 5, jadinya 5 jari. Ini riwayat ini yang lebih tepat insyaallah taala. Ya, ini yang lebih tepat. yakni al-ma dan as-sara digabungkan jadi satu, ala isbi, air dan tanah. Kemudian dari yang ketiga, sisi pendalilannya sama ya, sudah kita tambahkan juga. Dalamnya al-habar, pendeta Yahudi dan ditasdiq oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari yang ketiga, wali muslimin an ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Yaqulillahu samawati yaumal qiyamah. Thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Thumma yaqulu anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Thumma yaqul al-ardina as-sab'. Thumma ya'khudhuhunna bi shimalihi. Thumma yaqulu anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Ini yang saya katakan tadi dalam riwayat Muslim ada penyebutan tangan kiri. Dari Abdullah dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi marfu artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini singkatan hadis, ikhtisar riwayat. Allah Ta'ala yaqwi, menggulung semua langit pada hari kiamat. Kemudian Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian berfirman, sayalah raja. Mana orang-orang yang sombong itu? Mana orang-orang takabur itu? Setelah itu Allah menggulung semua bumi, ya, dan memegangnya dengan tangan kirinya. Kemudian berfirman, sayalah raja. Mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang takabur tersebut. Ini hadis jelas menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana sisi pendalilannya adalah pada kalimat Allah mengguncang semuanya, menggoyangkan, ya, apa ya, dipegang ya, dipegang. Kemudian berfirman, sayalah raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Nah, ini jelas menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kalimat tsumma ya'khudhuhunna bishimalihi ini dikritik oleh para ulama, walaupun dalam Sahih Muslim dikritik oleh sejumlah ulama, ya. Mereka mengatakan ini lafaz yang syadz, yang benarnya riwayat tsumma ya'khudhuhunna biyadihi al-ukhra. Kemudian Allah memegangnya dengan tangannya yang lain. Tidak disebutkan kiri, hanya dikatakan tangannya yang lain. Dan sudah dimaklum kita hanya menetapkan apa yang Anda tetapkan. Tidak boleh seorang mengatakan, ya walaupun misalnya hadisnya dhaif, tapi kan Allah punya dua tangan, satunya kanan, ya berarti otomatis satunya kiri. Oh, nggak bisa otomatis, itu makhluk. Makhluk dia ada kanan kiri. Adapun penetapan sifat bagi Allah tidak boleh seperti itu, harus berdasarkan nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ijma di kalangan para ulama. Jelas ya? Allahu a'lam bissawab. Jadi yang mengatakan hadis ini dhaif, syadz, sudah jelas. Mereka mengatakan kami tidak menetapkan sifat shimal bagi Allah. Kami menetapkan sifat yamin tapi tidak dengan shimal. Sementara yang membenarkan, yang menerima riwayat ini, mereka mengatakan tetap kita menetapkan sifat shimal, cuman dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain yang sahih disebutkan wakil tayadaihi yamin, kedua tangan Allah kanan. Ini memperkuat pendapat yang pertama yang menafikan kesahihannya. Sementara yang mensahihkan, mereka mengatakan tidak ada pertentangan antara adanya penyebutan tangan kiri dengan kalimat dengan hadis kedua tangan Allah kanan. Karena maksudnya adalah, karena kalau manusia kan, rata-rata manusia itu kan kanannya dominan, kirinya kurang, kan begitu. Ya, kanannya dominan, kirinya agak kurang. Nah, kedua tangan Allah Ta'ala maha sempurna, tidak ada seperti itu. Semuanya sempurna, semuanya dua-duanya sempurna, dua-duanya tidak ada kekurangan. Makanya ditakdir dua-duanya kanan, yakni yang kanan dan yang kiri sama sempurnanya. Kan dikatakan apa? Dua-duanya kanan. Nah, ini penjelasan dari sebagian ulama yang menerima kesahihan hadis ini, tapi kemudian
mentauji atau menjamaknya dengan riwayat yang sahih, wakil tayadaihi yamin. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dalil yang keempat, waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala mas samawati sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahman illa ka khardalati fi yadi ahadikum. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kalimat diriwayatkan ruya isyarat akan dhaifnya. Ya, akan dhaifnya. Baik. Syaratnya dhaif. Cuman ini beberapa riwayat, ya, ini beberapa riwayat saling menguatkan satu sama lain. Ya, saling menguatkan satu sama lain. Kita lihat ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, ini mauquf dari ucapan beliau, 7 langit dan 7 bumi di telapak tangannya Ar-Rahman itu bagaikan sardalah, satu biji kecil di tangan kalian. Enggak ada artinya. Nah, ini syaratnya dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan karena hadisnya sanadnya dhaif ini riwayat Ibnu Jarir ya, Tabari rahimahullah. Sanadnya dhaif, maka wallahu a'lam apakah ada dalil lain, tapi berdasarkan dhaifnya riwayat ini, maka tidak boleh kita menetapkan sifat dhaf. Wallahu a'lam, kalau ada hadis lain saya tidak hadir dan kepikiran sekarang apakah ada riwayat lain yang menetapkan sifat dhaf. Ya. Nah, telapak tangan bagi Allah Ta'ala ini butuh dicek lagi. Tapi kalau berdasarkan riwayat ini sanadnya dhaif. Nah, cuman masalah 7 langit dan 7 bumi, ukurannya itu bagaikan biji di tangannya Rahman. Ini walaupun dhaif, tapi tidak bertentangan dengan riwayat Muslim sebelumnya atau riwayat Ibnu Mas'ud ya, dijadikan di atas satu jari. Itu kan kurang lebih sama. Jelas ya? Biji-bijian kan begitu, diletakkan di atas satu jari, kurang lebih sama. Nah, waqala Ibnu Jarir, riwayat dari yang kelima. Sisi penilaiannya sama kayak tadi ya, bagaimana ukurannya 7 langit dan 7 bumi ya. 7 langit. Ini yang kita lihat saja belum satu langit. Semua galaksi, ya kan? Ya, planet bumi kita berada di planet-planet, ya, kumpulan planet, ya kan, membentuk galaksi, dan itu cuma satu galaksi dan masih banyak galaksi-galaksi lain di luar sana, dan itu semua baru satu langit. Itu semua baru satu langit. Kita nggak tahu di mana ujungnya lagi. Nah, 7 langit dan 7 bumi. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya seorang berpikir ketika ingin menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala yang maha kuasa seperti ini, maha hebat seperti ini. Nah, iya, tidak boleh dan tidak layak untuk dimaksiati. Dalil yang kelima, qala Ibnu Jarir haddatsani Yunus, qala akhbarana Ibnu Wahab, qala Ibnu Zaid haddatsani Abi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samawati as-sab' fil kursiyyi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi turs. Tidaklah 7 langit, ukurannya 7 langit dibandingkan ukurannya kursi seperti 7 dirham yang dilemparkan di turs. Nah, ini juga riwayat Ibnu Jarir dengan sanad yang dhaif. Saya lupa apa itu turs. Ini aming. Ya. 7 dirham saya juga nggak tahu ukurannya dirham berapa ya. Yang jelas intinya perbandingan. Kali ini diperbandingkan dengan kursi. Jelas ya. 7 langit kalau mau dibandingkan kursi itu bagaikan 7 uang logam dirham ya di atas. Ini hadis dari Zaid bin Aslam. Ibnu Zaid di sini, ini putranya Zaid bin Aslam, qala haddatsani abi, yakni Zaid bin Aslam radhiyallahu taala. Ini yang dimaksud dengan Ibnu Zaid adalah Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Beliau ma'ruf meriwayatkan dari ayahnya tafsir biasanya. Dan beliau rawi yang thiqah kalau meriwayatkan tafsir dari ayahnya.
Tapi dalam hadis yang lain beliau rawi yang dhaif. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya, seorang tabi'in. Dalil yang keenam. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yani Ibnu Jarir berkata, mewakilkan dari Abu Dzar, ini masih riwayat Ibnu Jarir, dan wa qala, yani qala Ibnu Jarir, mal kursiyyu fil arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin nar. Lihat ya, tujuh langit dibandingkan kursi seperti 7 butir dirham. Seperti 7 butir dirham yang dilemparkan gitu. Cari dulu, coba terus. Anda punya kamu. Cari dulu HP-nya. Ini siapa tuh? Baik. Kemudian setelah mengetahui ukuran 7 langit dibandingkan kursi, selanjutnya di apa? Itu dia di buku, lihat di buku terus. Mal kursi fil arsh. Kursi ukurannya kalau mau dibandingkan arsh itu seperti halqah, gelang yang terbuat dari besi dilemparkan di padang pasir. Qahra falatin nahar. Apa itu? Tameng, ya. Tameng ya. Biasanya saya tameng juga. Jadi kayak perisai. Nah, sudah. Jadi 7 langit itu bagikan poin dirham pada tameng yang besar itu. Ya, kalau zaman dahulu kan tameng tinggi ya, sampai ke kaki biasanya untuk melindungi dari panah, ya itu sampai ke kaki tinggi. Nah, 7 butir dirham ini yang saya nggak tahu, 7 butir dirham kecil gitu ya. 7 butir dibandingkan dengan ditaruh di tameng itu masih luas. Itulah perumpamaan kursi dari 7 langit. Nah, kemudian kursi dibandingkan ars bagaikan gelang di padang pasir. Gelang besi di padang pasir. Ya. Nah, ini susunannya untuk menunjukkan maha besarnya Allah Taala, maha agungnya Allah. Kita dibandingkan bumi, ya, kita dibandingkan bumi tidak ada apa-apanya. Bumi pada langit juga besar, lebih besar langit, lebih luas. Wassama apa? Dalam ayat disebutkan wa inna la musiun, kami betul-betul memperluas langit. Kami memperluas langit. Jadi langit betul-betul luas. Kemudian 7 langit dibandingkan kursi kayak gitu. Kemudian kursi dibandingkan ars seperti itu. Baik. Jadi sekarang mentok di ars. Sisi pendalilannya jelas ya. Ini masih menyusun ini. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan Ali bin Mas'ud, dalil yang ketujuh. Dalil yang ketujuh. Baik, dalil yang keenam ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat dengan sanad yang dhaif juga. Dalil yang ketujuh, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala baina as-sama'i dunya wallati taliha 500 am wa baina kulli sama'in 500 am wa baina as-sama'i as-sabi'a wal kursi 500 am wa baina al-kursi wal ma'i 500 am wal arsyu fawqa al-ma' wallahu fawqa al-arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Muhammad bin Salamah an Asim an Zir an Abdullah. Ya. Wa rawahu binahwihi al-Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullah. Qala al-Hafidz al-Dhahabi. Qala wa lahu turuq. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ini mauquf dari beliau, dan ini yang mauquf seperti ini memiliki hukum marfu sama kalau Nabi SAW yang mengucapkan, karena ini perkara gaib. Ini perkara gaib. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, jarak antara langit dunia itu langit terendah, langit pertama. Jarak antara langit paling bawah dengan langit di atasnya seperti perjalanan 500 tahun. Kemudian jarak antara langit satu dengan langit di atasnya sejauh 500 tahun. Kemudian jarak antara langit ketujuh yang paling atas dengan kursi itu 500 tahun. Kemudian jarak antara kursi dengan samudra yang ada di atas laut, di atas langit sana 500 tahun. Kemudian arsy berada di atas air
dan Allah Ta'ala berada di atas arsy, tidak ada sedikit pun dari amalan kalian yang tersembunyi darinya. Ya. Ini hadis riwayat Imam Tabarani dengan sanad yang hasan dan memiliki hukum marfu seperti yang sudah kita sebutkan. Nah, maka di riwayat Ibnu Abbas, kemudian Zaid bin Aslam dan Abu Dzar itu menunjukkan betapa luasnya betapa luasnya arsy dan Allah di atasnya arsy. Ya, di mana arsy ini adalah makhluk Allah yang tertinggi dan terbesar. Arsy adalah makhluk Allah yang tertinggi dan terbesar, dan Allah Ta'ala di atasnya. Ya, Allah Ta'ala berada di atasnya lagi arsy, menunjukkan Allah di atas semua makhluknya, dan Allah Maha Besar dari semua makhluknya. Nah, kemudian beliau meriwayatkan di sini ya, Ibnu Mahdi Abdurrahman bin Mahdi, Asim bin Bahdala, Zir bin Ubaish dari Abdullah yani Ibnu Mas'ud, Abu Wa'il Abdullah bin Syaqiq yang telah berlalu. Apa? Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah dari Abdullah ini. Kemudian dari yang terakhir, Wa'anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna kam bainas samai wal ard? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu 500 sanah. Wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanah. Wa kisafu kulli sama'in masiratu 500 sanah. Wa baina as-sama'i as-sabi'a wal arsh bahrun baina asfalihi wa alahu kama baina as-sama'i wal ard. Allah Ta'ala fawqa dhalik wa laysa yakhfa 'alayhi syai'un min a'mali bani Adam. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan keempat-empatnya kecuali An-Nasai. Diriwayatkan oleh keempat Ashabus Sunan kecuali An-Nasai dengan sanad yang dhaif. Nah, Nabi SAW bersabda dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kami menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Kata beliau, jarak antara langit dan bumi, yakni langit pertama, langit paling bawah dengan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Jarak antara langit satu dengan langit yang lain 500 tahun. Tebalnya langit, ketebalan langit ketebalan langit itu 500 tahun perjalanan. Antara langit ketujuh dengan arsy itu ada lautan di antaranya. Yang mana lautan itu kedalamannya 500 tahun perjalanan seperti langit dan bumi. Allah Ta'ala di atas semua itu dan tidak ada satupun amalan dengan Adam yang tersembunyi darinya. Nah, ini sama ya, mempertegas. Walaupun hadis ini dhaif, ya hadis Al-Abbas tapi bisa dikuatkan dengan hadis Ibnu Mas'ud sebagiannya ya, riwayatnya ada memiliki kesamaan. Dan ini lihat bagaimana tariqah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dan mengikuti tariqatus salaf dalam beristidlal, bahwa mereka tidak sungkan berdalil dengan riwayat-riwayat yang dhaif selama dhaifnya tidak terlalu parah, ya, tidak terlalu parah, bukan hadis yang palsu. Nah, dan memiliki penguat pada riwayat-riwayat yang sahih, ya, atau misalnya sisi pendalilannya itu yang diinginkan pada riwayat yang dhaif tersebut, tapi asal maknanya sudah ada pada hadis yang sahih. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah Ta'ala nanti masailnya dan syarat akan dibacakan pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti pada qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini masalahnya juga panjang. Dan syaratnya sedikit, jadi kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Betul.